Kalau nggak salah itu pas kejadian event hari tari, kalau nggak salah hari tari. Pas kejadian waktu itu kesurupannya massal merembet. Makin tak lihat terus, loh kok jebul duduk ranting. Ternyata bukan ranting, ternyata tangan. Tapi bentukannya apa ya, keriput, nggak jelas, ya, kayak pecah-pecah gitu. Rambutnya nggak terlalu panjang sih. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Masih bersama saya Surya, dan hari ini narasumber kita ada Mas Rahman. Mas Rahman ini salah satu mahasiswa perguruan tinggi terkemuka yang ada di Jawa Tengah. Jadi saya dapat info dari teman yang bisa dipercaya, Mas Rahman ini punya banyak sekali cerita yang di luar nalar manusia. Jadi seperti apa ceritanya nanti kita simak bersama. Selamat malam Mas Rahman. Malam. Biar kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semester berapa? Semester tua. Semester tua. Lu tua itu kan ada hitungannya, apa 10, apa 8, 12, 14 gitu loh. Semester tua banget. Oh, semester tua banget. Berarti tinggal wisuda nih toh? Amin. Insyaallah. Yes. Dan mudah-mudahan yang lulus dapat kerja, yang nikah, dan berjalan seperti pada umumnya. Amin. Jurusan apa? Ambil jurusan seni. Seni ya? Seni. Keren, anak seni ini. Anak seni ini kan biasanya kan hubungannya kan lukis, patung gitu ya. Ada yang seni musik, ada seni musik, ada seni rupanya, musik ya kayak main gitar. Terus kalau rupa ada yang lukis, patung, gambar, digital, terus editing juga ada. Oh gitu? Berarti tidak hanya fokus di satu titik tertentu gitu enggak ya? Tidak fokus di situ. Ada yang bisa ngambil pemusatan, mau ngambilnya apa. Itu berarti kalau anak-anak seni itu kan yang saya tahu itu kan wongnya rada rebel. Iya, anak-anak rebel, rambutnya gondrong dan sebagainya, kok rapi men Mas? Dulu ya, pernah ya? Masa-masa pencarian jadi diri. Oh, benar. Tapi kan umumnya anak-anak seni, setauku ya, teman-teman yang ada kuliah di anak-anak seni ini, baik seni musik, seni rupa, seni tari dan sebagainya, itu kan sering pentas. Sering pentas. Ada acara. Pernah enggak Mas? Itu di kampus itu pas pentas atau pas apa gitu? Pentas beberapa kali. Apa ya? Tahun kira-kira 2019-an mungkin. 19, 18, tahun 2020 kan corona. Corona. 21, 22 juga corona, 23 sebenarnya ada pentas, cuman nggak terlalu banyak kejadian-kejadian yang janggal. Kalau 18, 19 itu masih puncak-puncaknya. Banyak banget. Yang 18 itu? 18, 19 itu masuk tahun berapa? 2017. 17, berarti pas semester awal tuh itu? Iya, semester awal. Kisahnya seperti apa itu? Itu pas pementasan apa itu? Kalau nggak salah itu pas kejadian event hari tari, kalau nggak salah hari tari. Hari tari. Biasanya kan kalau di jurusan-jurusan itu kan ada yang namanya hari musik, tari. Kalau seni rupa ada yang kayak kelebaran seni atau sejenisnya. Ini pas kejadiannya pas hari tari, kalau nggak salah tari. Terus pas kejadian itu saya lagi mempersiapkan acara yang beda, tapi acara untuk pentas juga, cuman siang kejadiannya. Malah siang? Acaranya ini siang, bukan kejadiannya malam. Nah, saya kan lagi mempersiapin buat acara besok siang. Oh, dekor gitu? Lagi bikin panggung, bikin panggung, bikin dekor untuk yang di stand. Nah, pas kejadian lagi dekor, pas sedang dekor itu, tiba-tiba ada orang lari terus masuk ke
masuk. Oh dari ini larinya dari dalam gedung itu. Dia keluar, nggak tahu ya nyari bantuan atau nyari makan atau nyari minum. Terus kok tiba-tiba di belakangnya orang itu udah ada satu cewek yang digendong. Hah? Satu cewek digendong sama 3 atau 2 orang. Nah si cewek ini tuh teriak-teriak, ronta-ronta itu loh, jerit-jerit itulah itu. Terus anak ini dibawa keluar, langsung nggak tahu ini dibawa kemana. Nah kita lagi dekor pertama penasaran, itu ada apa atau apa tuh, kok sampai digendong kayak gitu loh. Karena biasanya kalau ada kesurupan atau kejadian-kejadian yang berbau gitu, itu pasti seenggaknya disembunyi di tempat gitu. Oh. Nah, Ini kok sampai dibawa keluar gitu ya? Dibawa keluar. Nah, ternyata pas kita lihat di situ, itu habis cewek satu ini keluar lagi cewek lagi. Dan itu terus kejadiannya. Sampai mungkin ada belasan atau enggak puluhan nih. Dan itu terus, itu kurang lebih berapa, enggak nyampe setengah jam. Terus sampai akhirnya dekor itu selesai. Jam berapa selesai? Jam 11-an mungkin. Dekor itu selesai dan kita juga nggak tahu itu anak-anak pada kemana. Ternyata di dalam itu pas kejadian waktu itu kesurupannya massal merembet. Dan kalau nggak salah juga itu gara-gara masalah dupa atau bunga-bungaan atau apa ya, lupa juga sih. Cuman biasanya kalau di gedung itu harus ada dupa. Oh gitu. Dan itu wajib. Oh wajib ya. Dupa, kembang, ngiper, sajenan. Iya. Kalau misal nggak ada barang-barang itu, biasanya ada yang kesurupan. Nah mungkin pas waktu itu karena nggak tersedia atau dupanya mati atau kembangnya hilang atau rokoknya mati. Nah akhirnya jadi kesurupan massal kayak gitu. Tapi pas ini mas, pas itu kan kesurupan itu kan masalah dan jumlahnya banyak ya. Mas Rahman nggak dijumpai satu sosok apa yang ada di situ gitu? Sama sekali, kalau malam itu sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Cuman kalau masalah dijumpai sosok sering. Di gedung yang sama? Di berbagai gedung. Lah iki terus cerita meh mulai kok endi jajal nek ngene iki. Jadi setelah itu pasti kan ada yang netralisir kan? Berarti yang datangin orang atau gimana? Atau dari pihak kampus ada yang bisa gitu? Ah, biasanya itu ada satu orang yang gimana ya, yang dia paham masalah itu kan. Itu ada satu mas-masnya juga, mungkin kating-kating ya. Itu biasanya dia yang bantu, tapi malam itu nggak tahu ya. Karena emang terlalu banyak, mungkin nggak kuat. Akhirnya dibawa keluar gitu Om. Itu keren ya. Tapi berarti Mas Rahman itu tapi di gedung itu yang untuk pentas tadi pernah enggak Mas dijumpai satu sosok yang ada di gedung itu? Pernah dan ini bener-bener apa ya, sampai wah banget pokoknya. Jadi itu tahun 2018 juga. Sebelum beberapa bulan sebelum kejadian itu masalah itu. Pas waktu itu lagi persiapan untuk ya penyambutan maba. Oh ya. Biasa kan kalau penyambutan maba kan persiapan akeh banyak banget kan, oreko, terus ada yang bikin dekor, bikin apa. Nah ini udah hamin 1. Nah ada kan kalau hamin 1 udah mulai masang-masang dekor, alat-alat udah kepasang semua. Nah dari panitia itu biasanya kalau untuk penyambutan maba itu ada elemen surprise. Jadi sebelum acara itu dibuka, itu dekoran yang dibangun itu nggak bakal dibuka. Biar maba itu pas lihat dekorannya, wah keren gitu. Nah itu kejadiannya jam berapa ya? Jam 2 atau jam 3. Karena kan kita dari panitia persiapannya kan biasanya di situ terus karantina. Sampai malam sebelum acara pun kita udah di situ persiapan. Bangun jam 12 disuruh bangun, disuruh persiapan. Alat-alat dipersiapkan semua, dekor tinggal masang. Terus habis itu rapat ini kurangnya apa. Ternyata masih ada beberapa kurang, ada yang medis, ada yang konsumsinya belum, besok gimana, loading sound belum. Tapi kan dekoran udah kepasang. Akhirnya oh ya wis, dekoran dulu yang dipentingin biar mabane besok kaget. Dan kalau dekoran udah kepasang,
semua udah kepasang aman, tinggal nanti sound besok masuk pagi kan bisa konsumsi atau yang lain-lain besok pagi bisa. Nah pas dekor dipasang itu sebenarnya udah kayak gimana ya, udah kayak sepi gitu, padahal di satu gedung dan ini gedung pertunjukan gede. Padahal di aula apa ya, ini panggung, ini aulanya itu. Nah di apa aula selasarnya itu lagi persiapan, ada yang apa namanya, ada yang bikin pita, ada yang lagi pakai kabel, sibuk masing-masing. Nah kita yang di panggung kan masang background, masang dekoran. Nah pas masang dekoran ini kok tumben rasanya kok sepi gitu. Padahal Rame ya itu. Padahal rame. Dan ya kayak ngerasa nggak enak aja, teman alah ya wis ben lah gitu. Namanya juga paling lagi capek karena persiapan malam banget kan. Bangun jam 12 langsung disuruh persiapan gitu. Nah pas persiapan dekor udah dekor kepasang, terus akhirnya kan nah itu yang di apa mau kasih elemen surprise tuh yang dekor apa yang backdrop. Akhirnya pas backdrop kita naik, backdrop dinaikkan. Nah di panggung ini ada di atasnya ada rigging kayak rigging dangdutan itu loh. Nah kita naik, aku sama temanku 3 orang, aku sendirian di sisi kiri, temanku 2 orang di sisi kanan, 1 orang di sisi kanan, 1 orang di tengah. Kita awalnya kan nurunin tali dulu, nurunin tali buat ditalin backdrop, tinggal diangkat. Udah nurunin tali, terus backdropnya tuh diangkat. Pas diangkat, tarik itu nggak ada apa-apa, aman, santai ya kayak biasa karena emang udah bolak-balik naik ke situ kan. Ya walaupun sebenarnya di gedung itu banyak cerita, cuman kan ceritanya ya kayak si orang, oh ada ini, cuman ya dasarnya emang apa ya, anak seni kan los pokoknya. Pas naik narik tali itu, tambang itu tarik, backdrop udah naik, terus kan koordinasi apa namanya, kita kan koordinasi dulu ini mau tarik seberapa kenceng. Sama temanku wes tarik pol mentok, ternyata yang di kanan kurang, akhirnya udah tarik lagi kurang, udah pas semuanya. Ternyata 2 temanku ini masih nali. Nah punyaku udah selesai. Pas aku udah selesai itu bikin tali, udah tak kencengin, tinggal besok nyopotnya kan biar gampang. Kok tiba-tiba ada suara kayak lirih gitu, suara perempuan, dan itu lirih banget, pelan banget, dan pelannya itu enggak dari depan atau belakang, tapi dari kuping, dari telinga. Nah pas ada suara gitu biasanya kan apa iki? Ini apa ini? Cuman merinding biasa, cuman kok lama-lama merindingnya bener-bener setubuh. Ya, sampai kepala. Awalnya dari kuping tuh langsung ke kepala sini, langsung turun. Nah pas merinding itu makin intens suaranya itu, Mas. Yang pertama cuma sekali, habis itu suara lagi. Pas udah selesai, udah kelar, wes rampung. Saya tunggu ya, karena udah kelar kan. Ya udah aku santai. Pas suara terakhir ada suara apa kayak merintih atau tawa, nggak tahu itu. Habis itu langsung nggak tahu kenapa refleks nengok. Pas refleks nengok, ini jarak 2 meter atau 3 meter itu ada kayak merah-merah. Refleks nengok, ada merah-merah, langsung makser. Wah, ini apa ini? Ini apa ini? Dan nggak tahu kenapa refleks, entah itu emang berani atau sompral ya. Pas makin tak lihat itu makin jelas merah, terus kayak kain gitu. Terus akhirnya tak liatin lagi, makin ke atas. Yang awalnya cuman kain merah tok, terus sampai kira-kira selutut lah. Selutut tuh ada rambut. Mulai kelihatan rambut, terus tak liatin sampai ke atas. Itu full dari atas ini sampai bawah itu rambutnya panjang selutut. Dan itu warnanya merah. Cuma nggak kelihatan mukanya. Mukanya ketutupan rambut atau? Ketutupan rambut. Karena waktu itu juga akhirnya kan yang awalnya berani tapi jadi takut. Bener. Lah mikirku, ini aku kalau balik ke belakang belum tentu selamat. Entah itu aku didorong atau gimana, atau aku lari terus ada kesandung. Wes alon-alon wae. Akhirnya aku masih tetap tak diliatin, cuman aku nggak berani lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Yang di rambut tuh tak liatin, aku mundur pelan. Masih tuh liatin karena takutnya kan kalau aku turun apa namanya, langsung balik lari, karena itu di atas kan itu banyak kabel, banyak
besi-besi Malang gitu, Resiko ya. resiko. Akhirnya udah turun, tak liatin terus sampai jalan ke belakang. Pas udah nyampe tangga, itu tangga yang jumlah anak tangganya ada banyak, itu nggak tak lewatin, langsung tak pegang, lompat ke bawah. Wih, melorot gitu loh. Melorot langsung, pas melorot langsung lari ke ramai itu, ke anak-anak lagi kumpul, langsung rokok mana rokok langsung minta rokok biar santai. Habis itu tak liatin lagi, kok nggak ada. Wah, iki aneh iki. Wah, ya wis lah, tak apa-apa wis. Itu udah, nanti mau liatin udah nggak ada berarti pas. Udah ada. Habis ngerokok itu udah nggak ada kan. Udah diem-diem, ya udah, akhirnya lama-kelamaan ya rasa takutnya juga hilang. Loh, berarti itu pas kondisi itu teman-teman nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Keren. Mereka nggak paham kan. Terus akhirnya pas aku dan aku nggak berani cerita sama sekali. Ya. Aku berani cerita itu mungkin berapa tahun setelah berapa bulan, berapa tahun itu aku cerita pas lagi pada kumpul, terus cerita masalah horor. Biasa kan kalau teman-teman ngumpul kan biasanya, kalau apalagi cowok-cowok kalau ngumpul kan awal cerita apa ujung-ujungnya tetap cerita horor. Nyambungnya ke situ ya. Enggak horor. Lah pas cerita horor tak ceritain. Lah temanku yang di atas itu bareng sama aku, dia juga kok tiba-tiba aku langsung pas turun langsung lari ke susu itu. Buat ke susu. Berarti dia taunya setelah mbok ceritanya itu. Tahu setelah tak ceritain. Tuh pas lagi acara. Pas lagi acara ada event ya. Lah, kalau pas siang nggak ada event pernah Mas berarti? Pernah. Pas nggak ada event, pas lagi santai, pas lagi itu misalnya. Sering. Lagi sebelum itu pas event itu juga pernah. Pas waktu event itu masih sama. Jadi sebelum ini beberapa minggu sebelum event itu, sebelum kejadian ketemu si Mbak Merah ini kan kita persiapan kan, karena emang aku orang seni kan pasti megangnya dekor. Iya toh, pasti ya. Dan kalau dekor nggak mungkin siang, pasti sore ya. Siang buat tidur. Pas dekor sore, karena emang awal mulai sore pasti kan kelarnya malam, selesai malam jam 3, jam 4 lembur. Nah, pernah kejadian dekor malam buat acara ini juga, buat masih acaranya sama, masih penerimaan maba itu, lagi ngelembur malam, terus sampai apa sih namanya, sampai karena mungkin persiapannya banyak banget, akhirnya lupa mandi, lupa apa. Iya. Sampai kebelet kencing, kebelet pipis. Nah pas kebelet pipis itu biasanya karena biasanya kalau siang itu jarang pipisnya di WC itu. Ini aku pipis di WC itu. Nah WC gedung ini WC-nya lampunya mati. Dan menurut cerita teman-teman, katanya kalau dipasang lampu di WC itu pasti mati. Ganti baru mati lagi gitu. Mati lagi. Cuman kan kalau siang ya nggak apa-apa lah, biasa lah. Aman ya. Kalau siang masih ada pencahayaan, jadi masih berani. Cuma kalau malam jarang berani ke situ. Teman-teman jarang berani ke situ. Tapi Mas, maksudnya itu kamar mandinya bersih ya? Bersih, alhamdulillah. Maksudnya itu dalam arti bersih itu terawat gitu, cleaning service sering tiap hari bersihin gitu ya? Oh enggak cleaning service Om, tapi teman-teman sendiri. Oh teman-teman sendiri ya? Kalau siang dipakai kan, jadi kadang ya cuci muka di situ, kadang ada yang iya. misal kencing atau buang air di situ juga, jadi dibersihin. Ya walaupun namanya tempat mandi toilet umum kan tetap ada kotor-kotornya. Iya jelas. Ya mau gimana lagi sih. Nah persiapan ini tuh ada di sekretariat. Nah sekretariatnya itu ada 2 gedung. Gedung utama sama gedung yang satu yang sering dijadiin gudang ya, walaupun itu masih sekretariat. Cuman untuk organisasi yang lain lah, bukan organisasi yang di gedung utama. Nah pas persiapan malam-malam itu, karena udah lembur kan, kita cuma berapa orang toh, yang cowok-cowok lah biasa, tinggal 4 orang sama mungkin kating-kating atau adik kelas lagi persiapan bareng, ngecat, terus motong-motong triplek, nyambung kabel. Nah sampai jam 3 atau sebelum tidur itu sekitar jam 3:30 gitu, kebelet pipis. Akhirnya karena udah mager kan, udah dari sore sampai malam tuh kerja terus, ngelembur terus dekor, akhirnya meh ke masjid kadoan meh
balik ning gedung kono yo mager. Ya walaupun jaraknya cuma 10 atau 20 meter. Tapi kan kesel lah, mager aku. Oh, ngene kuwi ya. Akhirnya ya setelah bodo amat lah. Bodo amat pegang HP. Bawa HP kencing tak senterin gini. Kencing kan namanya kencing kan mesti kalau gelap kan takut tuh. Akhirnya pakai HP nyalain flash senterin. Ya awalnya senterin ke bawah santai. Cuman kok lama-lama takut. Akhirnya senterin ke samping ke kanan. Oh aman. Neng buri aman. Akhirnya kan kencing gue ya rada mepet-mepet tembok gitu. Bener. Nah pas sampai tembok ini udah mau selesai kencingnya. Proses kencing ini udah mau selesai. Kok nggak tahu kenapa kok tiba-tiba itu kayak ada kayak rasa buat ini dulu aku lihat aku sini kayak ada panggilan buat ngeliat gitu loh. Nggak tahu insting atau apa tiba-tiba kayak pengen ngeliat ke arah itu. Lagi megang HP. Wah nopo sih yang gitu kayak wah gimana tuh gitu. Duh ya wis lah apa ya tak lihat pas lihat ke atas itu ternyata di atas tuh ada tangan. Tak kira itu awalnya ranting. Karena emang di situ tuh ada di belakang di belakang toilet di samping gedung itu ada kayak pohon-pohon itu. Nah pohon itu biasanya kalau karena atas itu apa namanya antara atap gedung sama toiletnya itu nggak nyatu tembok sampingnya itu kadang ada ranting atau kayak gini lah. Kayak gini ya. Nah tak kira kan ranting terus pas makin tak lihat terus loh kok jebul duduk ranting ternyata bukan ranting ternyata tangan. Jadi senternya naikin. Senternya nggak berani naikin. Senter masih kesini tapi kan tak gini toh kayak nggak langsung ke atas. Iya. Tapi apa ya biar saya ini kayak semuanya biar kerasa terang aja gitu loh. Kok ranting terus ternyata tangan panjang mungkin ya 20-an mungkin tuh jari. Pas udah jari kelihatan makin tak langsung ke atas lagi ternyata itu ada mau dibilang mbak bukan mbak mau dibilang mbak bukan mbak tapi bentukannya apa ya keriput nggak jelas kayak pecah-pecah gitu rambutnya nggak terlalu panjang sih cuman tuh kayak nyengir. Nah si marimet ini nyengir lah pas nyengir tuh pas kelihatan gitu waduh akhirnya langsung cabut langsung langsung basuh semuanya langsung cabut lari langsung wah eto apa ya namanya pura-pura nggak takut aja biar nggak kelihatan sama teman-teman gara-gara lihat apa dekor lagi udah tidur. Nah besok beberapa hari kemudian itu ada temanku cewek yang kencing atau mandi di situ dan dia ternyata juga ngalamin hal yang sama. Dia ketemu sama si mbak ini. Nah aku sebenarnya kan nggak pernah cerita kalau masalah itu kan paling cerita kalau lagi bener-bener apa ya nongkrong cerita horor baru cerita. Kalau ini ceritanya siang-siang pas lagi kumpul terus dia cerita aku kemarin pak ketemu sama mbak di mana di WC sana. Loh kok podo kok sama aku juga ketemu kapan aku malam pas dekor ya enggak aku sore malah sore dia ya mungkin habis sisa habis maghriban itu. Keren. Dengan sosok yang sama ya? Dengan sosok yang sama, penjelasan juga sama, ketemunya mbak tangannya panjang dari luar ke dalam gitu, jari panjang ya. Dan itu kayak apa ya, udah nggak ada dagingnya. Makanya tak bilang itu ranting. Karena kayak berkeriput apa tinggal balung-balung. Iya, kayak balung meletok itu nempel gitu nggak ada dagingnya kan. Jadi kayak dia itu kurus kering ya, terus panjang gitu kan. Ya. Ya tangan kayak dia kalau gambar-gambar ilustrasi horor gitu lah. Iya. Tangannya nekuk panjang gitu gini. Waduh. Tapi lihat muka ya berarti ya? Iya kan? Muka ya. Lihat muka dan nyengir. Keren. Wah luar biasa. Ya jadi kalau teman-teman penikmat PSK itu ingat. Jadi kalau Mas Rahman ini kan dia di anak-anak seni kayak seni rupa dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman penikmat PSK ingat, dulu kita pernah punya narasumber itu anak seni tari. Jadi nanti biar disiapkan linknya di pojok kanan atas, tinggal klik buat yang belum nonton. Keren Mas cerita Mas. Memang anak-anak seni itu luar biasa ya. Enggak kalau karena sensitif apa emang perasa. Ya yang jelas itu boso kerennya ya peka. Peka. Ya boso kerennya peka. Itu kalau yang di
yang namanya di kampus itu ya kan ya wajar lah. Jadi beberapa narasumber itu anak-anak mahasiswa itu kan ya dari berbagai kampus itu juga cerita ditemui sosok A sampai Z. Nah, saya sing pengen tak ngerteni ini Mas. Itu kan di kampus. Kita bahas yang di luar kampus lah sekarang. Kehidupan normal dari Mas Rahman itu kecil sampai besar. Pertanyaanku gini Mas. Ini di luar kampus ya Mas ya. Pernah enggak Mas ditemui sosok sing menurutmu tuh elek tenan? Sosok elek, pangapunten elek rupane apa elek ambune terserah Mas Rahman, tapi menurutmu elek tenan.